Jadi kita perlu perenungan ya setelah kita mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk Allah, keturunan Nabi Adam, tercipta di dunia, diberi rezeki oleh Allah, bahwa hidup di dunia yang kita tempati, baik diri kita ataupun yang kita tempati tidak abadi. Ya. Maka kita coba merenung ya, untuk apa sih kita diciptakan di dunia? Ya. Terus kalau kita sudah meninggal atau ya kita mati, terus kita mau kemana? Apakah kalau kita udah mati udah selesai, jasad kita udah hancur, kemudian udah selesai itu? Ya. Terus kepada siapa kita akan kembali? Ya. Disinilah kita perlu menentukan apa visi misi hidup kita. Itu ya. Jadi ini perlu ya. Maka kalau teman-teman lihat bagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang mendapatkan hidayah setelah mereka bergelimang dengan harta ataupun apapun itu ya, atau tuun dunia ya. Tapi kemudian setelah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, ternyata dia akan menyadari bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Dan hidup itu ada yang menciptakannya. Nah, ini. Nah, maka di sinilah apa yang perlu kita siapkan. Nah, pertama, kita akan kaji dulu ayat ini. Baik, ada yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya? Dan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahsanta fil qiraah, jazakumullah khairan katsira. Baik, wa ma khalaqtul jinna. Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat, wa ma khalaqtu, tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi liya'buduni, ini harusnya ni, bukan na. Liya'buduni. Jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diciptakan manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk beribadah Allah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Di dalam ayat selanjutnya adalah bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan berarti kemudian agar kemudian manusia itu memberi rezeki kepada Allah atau memberi makan kepada Allah. Enggak, Allah enggak butuh itu. Itu ibadah. Ya. Jadi ibadah mengabdi kepada Allah SWT. Ini kita di dunia itu adalah untuk ibadah. Maka kita harus, ya tadi maka di awal itu kita jelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, khususnya apalagi ketika thalabul ilmi ini, kita niatkan kepada Allah. Kenapa? Setiap nafas kita, setiap waktu kita, setiap biaya kita, setiap tenaga kita, kalau kita niatkan karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu perbuatan atau perkataan, dohir ataupun batin yang diniatkan karena Allah untuk mencari ridha Allah. Itu ibadah. Ya. Itu ibadah. Ya. Maka diniatkan karena Allah. Nah, kita manusia di dunia itu adalah untuk ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, ya. Nah, disinilah kita harus memiliki visi. Visi itu apa? Ini gambarannya itu maksudnya adalah pandangan ke depan. Jadi mikir ke depannya itu bagaimana? Itu harus kita memiliki visi. Ya. Terutama terkait dengan dunia ini ya. Maka kita harus memiliki visi jauh ke depan. Ya, maka contoh misal apa itu visi, misal di dalam visi
Islam Indonesia ini ya adalah terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah. Jadi UII menjadi sebagai salah satu wadah rahmat, ya, untuk apa? Memberi layanan terbaik, sempurna pada semuanya, baik civitas akademiknya ini, baik dosen, mahasiswa, dan semua yang ikut serta dalam proses UII. Dan risalah Islamiyah ini diniatkan karena Allah SWT. Jadi dalam proses pendidikan karena Allah, penelitian, pengembangan akademik karena Allah, pengabdian masyarakat juga karena Allah, dan dakwah Islamiyah ya. Ini visi ya. Ya, sama-sama teman-teman ini harus juga memiliki visi. Ya, visi misal kuliah, mau ngapain, mau jadi apa, mau bisa apa, mau ngapain ini. Tetapi tadi karena kita hidup di dunia itu tidak abadi, maka perlu selain kita niatkan atau ya kita belajar katakanlah bertani, tetapi juga karena diniatkan pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tani kita bisa panen berasnya dan kita bisa memberi manfaat kepada orang lain sehingga orang-orang bisa makan gitu ya. Kita dapat pahala itu. Ya, juga kita dapat niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam melakukan aktivitas di dunia itu jangan hanya sekedar ya dunia tok sing diurus, tapi juga dipikir tentang akhiratnya. Ya, itu yang ini ditekankan itu ya. Kayak tadi kisah itu, oh ngimpinya kayak Amerika lihat NBA, tapi harus dipahami bahwa harus ada keseimbangan. Kita hidup di dunia, menikmati dunia boleh. Ya, bahkan Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ya, ada di dalam surat Ali Imran itu ya, bahwa manusia itu fitrahnya itu senang kepada dibuat senang kepada hubbus syahwat, cinta nafsu, minan nisa'i, berupa wanita. Jadi kalau sebaliknya wanita berarti cinta laki-laki. Wal banin, anak, punya anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah. Nah ini. Itu senang manusia. Ini sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14. Minad dhahabi wal fiddah, emas, perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami, dan kendaraan yang dihias, wah, divariasi. Kalau motor, mobil divariasi. Yang semakin mewah, semakin mewah, semakin mewah. Itu manusia itu senang secara naluri. Fitrah yang dibuat oleh Allah itu senang dengan dunia. Hubbus syahawati minan nisi wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Ternak. Wah, sekarang banyak ternak ikan misal. Ternak apalagi yang gede-gede ya, ternak sapi, ternak apa. Wal hars, ladang, punya sawah yang luas, ternakan yang luas. Itu fitrah manusia senang dengan dunia itu wajar. Ya, itu. Jadi Allah katakan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kamu aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Itu negeri akhirat. Nanti teman-teman lihat ayatnya ya. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa lebih baik dari itu semua adalah surga yang kekal abadi. Yaitu. Nah ini akhirat ya, akhirat. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita
lakukan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di dunia, ya, amalan dunia itu bisa berbuah ibadah. Jadi di dalam Islam itu enak. Kalau amalan dunia diniatkan karena Allah itu bisa menjadi ibadah. Tapi sebaliknya, amalan akhirat kalau diniatkan karena bukan Allah, ya, itu justru akan sia-sia. Akhirat karena Allah, dunia juga karena Allah. Itu ya. Akhirat karena Allah, dunia karena Allah. Maka kita selalu doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi enak banget itu jadi seorang muslim. Ya. Segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah. Nah, itu. Jadi maka selalu saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa itu setiap kali belajar itu niatkan karena Allah. Itu akan jadi investasi yang luar biasa, pahala yang sangat besar sekali. Ya, seperti itu. Baik,